Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua calon ibu yang hebat. Perkenalkan, nama saya adalah Perawat Latifah dari Universitas Sari Mulia. Saya adalah salah satu dosen keperawatan maternitas yang ada di Universitas Sari Mulia. Nah, hari ini kita mau melakukan pemeriksaan Leopard atau pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Pemeriksaan Leopard ini bertujuan untuk mengetahui tinggi pundus uteri dan untuk mengetahui letak atau posisi janin apakah sesuai atau tidak dengan usia kehamilannya. Nah, sebelumnya pemeriksaan Leopard ini ada beberapa tahapan. Leopard 1 untuk mengetahui bagian apa yang berada di bagian pundus, dan Leopard 2 untuk mengetahui bagian puka dan puki janin. Nah, Leopard 3 untuk mengetahui bagian apa yang berada di bagian bawah, dan Leopard 4 untuk mengetahui apakah kepala sudah masuk atau belum masuk pintu atas panggul. Nah, sebelumnya silahkan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, selamat pagi Mbak. Oke. Dengan Ibu siapa? Ibu Nisa. Oke, dengan Ibu Nisa. Perkenalkan, saya perawat Latifah yang berjaga pada hari ini di poli kandungan pagi ini. Oke, usia Ibu berapa? 28 tahun. 28 tahun. Hari ini Ibu mau melakukan pemeriksaan apa Ibu? Pemeriksaan kehamilan. Oke, hari ini Ibu mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Usia kehamilan Ibu saat ini berapa minggu? 37 minggu. Oke, baik. 37 minggu ya, Bu, ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu hari ini pemeriksaan kehamilan seperti apa yang akan Ibu dapatkan. Nah, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kehamilan atau yang disebut dengan pemeriksaan Leopard ya, Bu. Nah, pemeriksaan Leopard ini bertujuan untuk mengetahui tinggi pundus uteri Ibu dan untuk mengetahui letak atau posisi janin Ibu apakah sesuai atau tidak dengan usia kehamilannya Ibu. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan, mungkin tindakan ini akan terasa tidak nyaman ya Bu ya, karena tindakan ini akan menyentuh atau meraba bagian abdomen Ibu. Untuk lama pemeriksaan kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, jika Ibu bersedia, nanti Ibu boleh berbaring di atas tempat tidur yang sudah kami siapkan. Nanti izinkan saya untuk menyiapkan beberapa alat sebelum kita melakukan pemeriksaan Ibu. Boleh? Oke, silakan Ibu untuk berbaring di atas tempat tidur. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopard, sebelumnya kita harus menyediakan beberapa alat untuk pemeriksaan. Yang pertama adalah midline atau untuk mengukur tinggi pundus uteri. Yang kedua adalah linek atau Doppler untuk mendengarkan detak jantung janin. Selanjutnya ada hand sanitizer untuk menjaga sterilan pada kita. Selanjutnya ada jelly untuk memudahkan saat kita menggunakan Doppler untuk pemeriksaan di JJ. Yang terakhir juga ada handscoon untuk kita gunakan saat meraba bagian abdomen pasien. Oke, Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tujuan untuk pemeriksaan kita, dan saya juga sudah menjelaskan tadi untuk kontrak waktu kita 10 sampai 15 menit. Mohon izin Ibu, saya mau membuka bagian abdomen Ibu. Mohon izin juga saya membuka bajunya agar terlihat abdomennya untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus tanyakan dulu kepada pasien, apakah pasien ingin pipis atau tidak. Ya, karena itu akan mempengaruhi saat kita melakukan pemeriksaan. Sebelumnya Ibu apakah ingin BAK dulu atau ingin pipis dulu? Jika tidak, kita bisa melanjutkan untuk pemeriksaan. Baik, karena abdomen sudah kita buka, maka perawat harus mencuci tangan terlebih dulu atau menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Oke. Setelah perawat sudah melakukan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, maka perawat akan menggunakan handscoon untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Perawat sudah menggunakan handscoon untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum kita melakukan pengukuran tinggi pundus uteri, kita harus mengumpulkan bagian abdomen ibu sampai terlihat bulat, yaitu dimulai dari kita akan melakukan palpasi atau menyentuh atau meraba bagian abdomen ibu dari bawah sampai ke atas, sampai terlihat perut ibu sampai terlihat bulat. Nah, untuk proses meraba atau menyentuh atau mempalpasi abdomen ibu, posisi tangan semua atau telapak tangan perawat harus menyentuh bagian abdomen. Nah, semua telapak tangan harus menyentuh bagian abdomen. Kumpulkan perut ke tengah sampai terlihat bulat. Jika perut abdomen ibu sudah terlihat bulat, maka kita akan melakukan pengukuran tinggi pundus uteri. Ya,
Pengukuran tinggi fundus uteri menggunakan midline atau meteran, yaitu dimulai dari arah simfisis pubis sampai ke fundus uteri, ya. Dari simfisis, arah simfisis sampai ke tinggi sampai ke fundus uteri, ya. Kita akan lihat berapa sentimeter untuk tinggi fundus uterinya. Jika sudah didapatkan untuk tinggi fundus uteri, maka kita bisa menyampaikan untuk tinggi fundusnya kepada ibu hamil. Oke, setelah kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri, maka kita akan melakukan leopod yang pertama. Untuk menentukan leopod pertama, untuk menentukan bagian apa yang berada di fundus, ya. Apakah teraba bulat, teraba keras atau melenting? Jika itu teraba bulat, keras atau melenting, berarti adalah kepala janin. Tapi jika saat kita meraba teraba besar, tidak melenting dan lembek, berarti itu adalah bokong janin. Sesuai dengan usia kehamilan ibu yang disampaikan di awal, usia kehamilannya adalah 37 minggu, maka di leopod 1 kita mendapatkan adalah bokong janin, teraba bulat, teraba lembek, besar, dan tidak melenting, itu adalah bokong janin. Setelah leopod 1 kita sudah mendapatkan, maka kita akan lanjut ke leopod 2. Leopod 2 untuk menentukan puka dan puki, untuk menentukan punggung kanan dan punggung kiri janin. Salah satu tangan perawat akan menahan bagian abdomen ibu. Salah satu tangan adalah untuk meraba bagian abdomen ibu. Jika kita akan meraba bagian salah satu sisi abdomen ibu, jika teraba panjang, keras seperti papan, itu adalah punggung janin. Nah, untuk meraba salah satu abdomennya lagi, satu tangannya lagi adalah untuk menahan, satu tangannya untuk meraba. Teraba kecil-kecil, banyak, dan agak lunak, itu adalah ekstremitas janin. Jadi kita sudah menentukan bagian mana punggung janin dan bagian mana ekstremitas janin. Leopod 2 sudah kita lakukan, maka kita akan melanjutkan ke leopod 3. Untuk melakukan leopod 3, kita akan menentukan presentasinya apa yang berada di bagian bawah. Apakah kepala atau bokong. Nah, tadi kita akan menentukan presentasi. Jika teraba bulat, keras, dan melenting, itu adalah kepala janin. Jika teraba bulat, besar, lembek, dan tidak melenting, itu adalah bokong janin. Karena tadi leopod 1 kita adalah mendapatkan bokong janin, maka leopod 3 yang kita dapatkan adalah kepala janin. Nah, jika leopod 3 adalah kepala janin, maka kita bisa lanjut ke leopod 4. Posisi leopod 4 adalah posisi kaki pasien diluruskan. Sedangkan posisi perawat akan menghadap ke membelakangi pasien atau menghadap ke arah kaki pasien. Leopod 4 adalah untuk menentukan apakah kepala sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Jika saat kita meraba, tangan perawat tidak bisa bertemu, jika tangan perawat tidak bisa bertemu, berarti kepala sudah masuk pintu atas panggul. Tapi di saat kita meraba, tangan perawat masih bisa bertemu, berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Ya, itu leopod 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan mengingat kembali di sebelah mana tadi letak punggung janin bayi. Nah, kita untuk apa mengingat di mana letak punggung janin, yaitu untuk mendengarkan detak jantung janin. Kita tadi ingat punggung janinnya ada sebelah mana ibu. Tadi ada di bagian kanan abdomen ibu. Maka kita akan letakkan di bagian kanan abdomen ibu untuk mendengarkan denyut jantung janin. Kita akan dengarkan selama 1 menit. Oke. Untuk nilai normal DJJ atau denyut jantung janin adalah 140 sampai 160 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan sudah selesai dari leopod 1, 2, 3, dan 4. Maka perawat akan merapikan pasien kembali dengan menutup baju dan memberikan selimut kepada si pasien. Oke, bagaimana ibu perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan leopod? Apakah ada masalah? Alhamdulillah baik. Oke, baik, tidak ada masalah ibu. Di sini saya ingin menyampaikan hasil pemeriksaan leopod kita pada pagi hari ini. Untuk tinggi fundus uteri ibu didapatkan sesuai dengan usia kehamilan ya ibu. Tinggi fundus uteri ibu adalah 36 cm. Karena memang usia ibu adalah 37 minggu ya ibu ya usia kehamilannya. Karena usia kehamilan menentukan tinggi fundus uteri. Terus untuk leopod 1, nah untuk leopod 1 kami mendapatkan adalah bokong janin ya bu ya. Untuk leopod 2, bagian kirinya kita dapatkan adalah ekstremitas janin, bagian kanannya adalah
punggung janin. Leopard 3-nya adalah presentasinya adalah kepala sudah berada di bawah ya Ibu ya. Nah, untuk kepala sudah memasuki pintu atas panggul ya Bu ya, Leopard 4. Untuk DJJ pada janin adalah DJJ-nya normal ya Ibu, 145 kali per menit. Apa ada yang Ibu ingin sampaikan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, berarti Ibu paham ya Ibu ya terhadap pemeriksaan pada pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan Leopard dari Leopard 1, 2, 3, dan 4. Didapatkan hasil pemeriksaan Leopard dengan yang disampaikan oleh pasien bahwa usia kehamilannya 37 minggu dan tinggi fundus uterinya kita dapatkan adalah 36 cm. Nah, untuk Leopard 1 kita dapatkan adalah bokong janin. Leopard 2 untuk bagian kiri kita dapatkan adalah ekstremitas janin. Leopard 2 untuk bagian kanan kita dapatkan adalah bagian punggung janin. Leopard 3 kita dapatkan adalah kepala janin dan Leopard 4 adalah kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pemeriksaan Leopard pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di channel selanjutnya.